إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kematian adalah fenomena yang biasa kita saksikan, namun tidak biasa kita rasakan. Kita senantiasa menyaksikan kematian orang lain. Kita senantiasa mendengar kabar orang lain, menandakan bahwa kematian itu akan menghampiri kita juga. Adanya keranda-keranda kematian itu adalah bukti bahwasanya kita juga akan dipikul di atasnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, telah kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang yang mengantarkan jenazah lalu dikuburkannya, lalu mereka semua yang mengantarkannya akan kembali dan meninggalkan jenazah sendirian. Orang tua yang ditinggalkan anaknya, meskipun orang tua sangat melindunginya ketika masih hidup, tapi ketika anaknya wafat, ia tidak mau menemani anaknya. Seorang suami yang begitu mencintai istrinya, atau istrinya yang begitu mencintai suaminya, tatkala salah satu di antara keduanya meninggal, maka salah seorang di antaranya tidak mau juga menemaninya. Lantas siapakah yang akan menemani jenazah ini? Tidak lain adalah amalannya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, setelah mayit itu tahu adalah amalannya yang akan senantiasa menemaninya di dalam kubur, maka bagi orang-orang yang luput dari amalan ketika di dunia, maka dia adalah orang yang pertama kali yang meminta kepada Allah, yang memohon kepada Allah untuk dikembalikan di dunia, untuk beramal saleh, untuk bersedekah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hal ini di dalam firman-Nya, tatkala orang-orang yang luput dari beramal lalu datang ajal kepadanya, maka dia pun berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akun minal muslimin wa akun minal salihin. Ya Rabb, ya Allah, berilah tempo sedikit saja, berilah, ulurkanlah kepadaku, ulurkan waktu barang sedikit saja, sampai aku bisa bersedekah, sehingga aku menjadi orang-orang yang saleh. Lantas mengapakah orang yang dihadirkan kematiannya atau orang yang telah meninggal, ia meminta untuk dikembalikan kepada Allah, untuk kembali di dunia dan hanya ingin bersedekah? Padahal di sana banyak sekali amalan-amalan yang lebih besar. Ada jihad, ada haji yang lebih besar daripada sedekah. Tapi mayit ini hanya menginginkan sedekah. Para ulama menjelaskan alasannya mengapa para mayit ini meminta kepada Allah untuk dikembalikan di dunia, berharap untuk sedekah. Yaitu diantaranya adalah ketika seseorang itu meninggal, maka ditampakkan dosa-dosanya yang begitu banyak. Maka
sedekah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqah la tudfi'u an ahliha harral kubur." Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam panasnya api neraka bagi orang yang bersedekah. Wa innama yastadhillul mu'minun yaumal qiyamah fi dhilli shadaqatihi. Dan pada hari kiamat orang-orang beriman, orang-orang mukmin, mereka akan bernaung di naungan sedekahnya. Oleh karenanya ketika seorang yang sudah meninggal melihat bahwasanya sedekah yang mampu bisa menghilangkan sebesar dosanya, maka ia berharap kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk bisa bersedekah. Mungkin di antara kita yang masih hidup memiliki cita-cita, memiliki keinginan-keinginan dalam dunianya, mengumpulkan harta atau memiliki ikatan cinta dengan kekasihnya yang berharap kisah cintanya itu abadi. Namun tatkala mati, maka yang ia inginkan adalah bukan lagi mengumpulkan harta, bukan lagi untuk meneruskan kekuasaannya, bukan lagi untuk meneruskan kisah cinta dengan kekasihnya, namun yang ia harapkan adalah untuk beramal sedekah. Begitu luar biasanya sedekah. Oleh karenanya, selama kita masih hidup, jadikanlah itu adalah kesempatan yang sangat luas untuk senantiasa kita bisa melakukan amalan sedekah. Selanjutnya, alasan yang berikutnya menurut para ulama adalah sedekah itu di antara benteng dari azab neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Jauhilah kalian dari neraka walau dengan setengah kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Apabila tidak memiliki setengah kurma, maka dia bisa bersedekah dengan kalimat yang baik. Hadis ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yaitu anjuran untuk bersedekah walau materinya itu sedikit, walau sedikit sedekahnya, tetap dianjurkan, tetap kita untuk mampu bersedekah. Karena dengan sebab sedekah yang sedikit itu bisa menjadi sebab seseorang dijauhkan dari neraka. Kita tidak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah. Bisa jadi dari sedekah yang sedikit itu bisa menjauhkan kita dari azab Allah. Namun lantas bagaimana apabila kita tidak memiliki materi sedikit pun? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bisa dengan kalimat yang baik. Bisa membaca Al-Qur'an adalah sedekah, bisa zikir adalah sedekah, menasehati adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah. Bahkan ketika seseorang mendatangi istrinya, berkumpul dengan istrinya dengan cara yang baik, itu adalah sedekah. Terlebih di zaman kita, zaman media sosial, yang mana kita dengan mudah bisa men-share, bisa membagikan nasihat-nasihat yang baik, maka itu adalah sedekah. Bisa jadi sedekah tersebut adalah menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka. Namun lagi-lagi syaitan senantiasa membisikkan kepada kaum muslimin agar jangan melakukan sedekah tersebut. Padahal di antara sedekah yang paling mudah adalah men-share kebaikan di media sosial dengan membuat status atau tulisan. Cuman setan selalu membisiki kita, jangan share, nanti kamu dibilang sok alim, kamu dibilang sok perhatian. Inilah kebiasaan setan yang biasa menghalangi kebaikan-kebaikan agar tidak dilakukan oleh kaum muslimin, agar senantiasa yang di-share justru yang buruk-buruk, yang rendah-rendah, sehingga kita luput dari kebaikan. Padahal bisa jadi dari status yang ringan, mungkin kopas, lalu dibaca dengan ribuan orang, jutaan orang di dunia. Subhanallah, barangkali itu bisa menjadikan sebab seseorang dijauhkan dari api neraka.
Selanjutnya adalah bahwasanya sedekah itu bisa jadi suatu sebab seseorang selamat dari suul khotimah. Bisa jadi selamat dari suul khotimah, yang mana tidaklah sesuatu yang paling ngeri yang dialami oleh manusia kecuali mengalami sakaratul maut, dan tidak ada kalimat yang paling indah saat sakaratul maut kecuali kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini yang diharapkan seluruh manusia, yaitu di akhirnya dia mengatakan la ilaha illallah. Wa man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah mengharapkan pahala dari Allah, maka dia pasti masuk surga. Maka di antaranya agar kita mudah mengucapkan kalimatul la ilaha illallah adalah di antara dengan sedekah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqah la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatassu." Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murkanya Allah. Bayangkan kita seseorang yang bekerja di suatu pekerjaan di mana di sana ada atasan, otomatis dia senantiasa mencari wajah atasannya, senantiasa dia mencari ridhonya, berusaha untuk selalu agar atasannya itu tidak marah, tidak murka. Lantas bagaimana dengan Allah, Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita semua? Maka itu lebih berhak lagi untuk kita jaga keridoannya, dan redamlah, kita bisa meredam murka Allah dengan sedekah. Dan dengan sedekah itu adalah salah satu sebab seseorang terhindar dari suul khotimah. Selanjutnya adalah di antara manfaat pahala yang sangat besar dari sedekah adalah dijauhkan dari segala mara bahaya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagiru bis sadaqah." Segeralah bersedekah, segeralah. Fa innal bala la yatakhattaha. Karena musibah itu tidak akan melampaui sedekah. Karena sedekah itu adalah benteng yang kokoh, benteng yang kuat, maka tidak mungkin sedekah itu mampu melewatinya. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali kita saksikan di antara orang-orang yang selamat dari segala musibah, ketika dicari informasinya, ternyata orang ini banyak melakukan sedekah. Subhanallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin di antara kita tercegah untuk melakukan amalan sedekah lantaran bakhil. Ini adalah salah satu penyebab yang umum merebak terjangkit oleh orang Islam, oleh manusia, yaitu sikap bakhil. Dan tidaklah sikap bakhil itu terjadi melainkan karena cinta dunia, melainkan karena takut mati. Ini adalah di antara sebab seseorang itu bakhil. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sikap bakhil ini dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tidakkah kalian, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Yakni orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala merincikan, kemudian ditutup dengan ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, yaitu orang-orang yang enggan, orang-orang yang mencegah untuk membantu saudaranya dengan bantuan yang padahal itu adalah bantuan yang sangat ringan. Karena saking bakhilnya. Maka untuk menghilangkan sikap bakhil ini diantaranya adalah dengan mengingat mati. Dengan membayangkan seandainya kita mati, kita butuh sekali dengan sedekah, maka itu akan meluluhkan hati kita. Dengan mengimani hari pembalasan, maka kebakhilan itu akan sirna. Demikianlah khutbah yang singkat yang khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya hayyu ya qayyum rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa an syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.